Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Baik. Kemarin kita sudah belajar fa'il dan belum selesai kalau nggak salah. Jadi fa'il kita ulangi sebentar. Fa'il ialah isim rafa yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum atau merupakan pelakunya, subjeknya, dan aturan fa'ilnya harus marfu. Yang kedua, fi'il harus datang setelah fi'il mabni ma'lum. Jika datang, pendating itu harus. Jika datang sebelum fi'il, maka dia mubtada. Jika fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga ditambah dengan ta'anis untuk hiya. Jika fa'ilnya musanna atau jama, maka tetap fi'ilnya mufrad saja, ya, baik itu musanna atau mudzakkar. Hanya perbedaannya kalau mudzakkar berarti untuk huwa, kata kerja untuk huwa. Kalau muannas fa'ilnya, maka fi'ilnya untuk hiya. Kemudian anwa'ul fa'il. Kemarin kita sudah bahas sampai sini anwa'ul fa'il, yaitu yang pertama as-sharih. Sharih maknanya adalah hanya satu kata saja fa'ilnya, dan fa'ilnya bisa nama atau dhamir atau isim isyarah atau isim mausul. Kemudian kita bahas secara rinci kemarin sudah, dan sekarang masuk ke al-muawwal bis-sharih. Fa'ilnya al-muawwal bis-sharih. Baik. Apa itu al-muawwal bis-sharih? Al-muawwal bis-sharih yaitu an plus fi'il mudhari' atau anna plus ismuha wa khabaruha. Ini bisa jadi fa'il. Jadi yang pertama an plus fi'il mudhari', yang kedua anna plus isimnya dan khabarnya. Ini dia bisa jadi fa'il. Bisa jadi fa'il. Ya, kita contohkan. Yang pertama, yasurruni annaka najihun. Yasurruni annaka najihun. Perhatikan, yasurruni annaka najihun. Yasurruni, ma mana yasurruni? Membahagiakan saya. Nah, membahagiakan saya atau membahagiakanku gitu ya, atau membuat saya bahagia, boleh, maknanya bebas. Jadi sarra yasurru. Sarra yasurru. Ingat ya, jangan sampai salah. Ini huruf sin, bukan shin. Jadi yasurruni, yasurruni berarti fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Nah, dan ni-nya itu sebagai apa? Maf'ulun Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Jadi yasurruni menjadikan saya bahagia atau membahagiakanku gitu ya. Annaka najihun. Perhatikan annaka. Annaka ini gabungan dari yang pertama anna. Berarti huruf anna, huruf nasab. Ka-nya disebut dengan apa?
isim anna. Najihun disebut dengan khobar an khobar anna. Kenapa besar ya? Jadi annaka, anna dia harfu nasbin, huruf nasab. Kaknya isim anna, najihun khobar anna. Kita lihat dulu rumusnya di atasnya. Anna ini saudaranya siapa? inna Inna. Anna saudaranya inna. Jadi inna kalau ada inna di sini ya, ada ismuha dan khobar khobaruha. Isimnya harus mansub. Khobarnya harus marfu marfu. Jadi contohnya inna Allah ghafur. Baik, harakatnya apa Allahnya? innallaha Nah, mansubkan ya. Mansubnya dengan apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad. Nah, ghafur. Ghafurnya apa nih? ghafurur nah khobar Ya, khobar inna harus apa? marfu Marfu. Tanda rofaknya dengan doma dengan dhamma. Kenapa? karena dia khobar Karena dia si mufrad. Jadi innallaha ghafurun. Begitu pasti ya. Pasti begini. Maka tidak akan salah. Tidak akan innallahu ghafurun. Ya. Pasti innallaha ghafurun. Allahnya dia isim inna, ghafurnya khabar inna. Sekarang kita lihat di sini. Annaka, ingat ya, anna tadi sama dengan inna. Ya, ada isimnya dan ada khabarnya. Isimnya berarti harus mansub dan khabarnya harus marfu marfu. Nah, kalau kita i'rab satu persatu. Kita i'rab ya, coba kita latihan dulu i'rab. Dari yasuru dulu. Yasuru, i'rabnya apa ini? Yasuru. Yasuru di sini ya. Yang pertama apa? Fi'lun mudhari'un mabniun ala dhammi Kenapa mabni? Apakah fi'il mudhari mabni? marfu'un Marfu'. Na'am. marfu'un Fi'lun mudhari'un marfu'un. Na'am. Wa 'alamatu raf'ihi madza? Dhammah. Nah. Dhammah. Baik. Ni perhatikan nih di situ ada huruf nun dan huruf ya ya. Iya. Apakah nunnya itu yang menunjukkan saya? Ya. Yang menunjukkan sayanya mana? Huruf ya. Takalim. Ya ya. Nah, berarti nunnya itu apa? Nun itu fa'ilah. Nun wikoyah. Wikoyah ya. Nun itu Iya. Menjaga sudah menyerah ya. Belum mulai dah menyerah. annaka Nah, nun ini ya dia nun wiqayah. wikoyah. Nunul wiqayati.
La mahalla laha minal i'rab. Minal i'rab. Baru ya, ya apa? Maf'ulun bihi. Dhamirun enggak? Dhamirun, sebutkan benar. Dhamirun muttasilun. Naam, dhamirun muttasilun Mabniyun mabniyun ala sukun ala sukun. fi mahalli Naam, nas fi mahalli na'am. mudhafun ilaih. Nah, fi mahalli nasbin mudhafun ilaih. Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bih Ustaz. Nah, kalau jadinya fi mahalli nasbin mudhafun ilaih itu enggak nyambung. Kenapa? Karena Anas selalu mengatakan mudhafun ilaih itu majrur, bukan nasab. Nah, Ustaz. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi gitu ya. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Ya, jadi maf'ulun bihinya itu ya dhamir mutakallim. Nah, sekarang anna. Anna, apa anna? Harfu taukid wa nasbin. Nah, anna dia harfu nasbin wa taukidin boleh ya. Oh, ya. Wa taukid la mahallah min al-i'rab. Baik, ka-nya. Ismu dhamirun muttasilun. Nah, dhamirun muttasilun mabniyun Alal fathi ala al-fathi fi fi mahalli nasbin nasbin ismu inna ismu anna anna. Fi mahalli nasbin isim anna. Ingat ya, tadi isim anna harus nasab, makanya fi mahalli nasbin isim anna. Baik, sekarang najih. najih khabaru anna Nah, khabar anna marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun wa alamatu raf'ihi dhammah. Tanda rafanya adalah dhammah. Li'annahu isim mufrad, boleh ya, boleh tambahin silakan. Karena dia isim mufrad. Sekarang baru di i'rab. Annaka najihun, begitu ya. Annaka najihun. Berarti apa? oh itu jumlah fi'liyah Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah ya Jumlah apa tuh dari anaka jumlah ismiyah jumlah ismiyah gimana? Mulai dari huruf. dari yusra ya apa yasatu bukan anaka najihun doang kan ya Ustaz ya. Naam, annaka najihun. Gimana i'rabnya? Ini apa ya? Khobarun bukan akhirannya khobar. Kan ismun apa isim ana. Jadi gimana? Berarti jumlah ismiyah ya Ustaz. Kan Jumlah ismiyah, kalau jumlah ismiyah itu dimulai dengan isim. Ini huruf. oh iya. Jadi bingung ya. Jumlah juga ya Ustaz ya. Mana? Bukan simbol jumlah juga dia kan ya Ustaz. Kalau simbol jumlah itu jar majrur dan Dia dzaraf. jar majrur kan dia bukan ini. Jar majrur dan dzaraf. Nah, Oh iya. Fa'il Ustaz, fa'il. filenya mana? Filenya mana? Failnya itu Anda terus isim itu anaka kan tadi Anda terus ditambah isim ditambah khobar itu bisa jadi fa'il. Naam. Bagaimana? Terus i'rabnya gimana? Apakah dia langsung fa'il gitu saja?
Annaka najihun. Nah, Aduh bingung. Annaka najihun. kenapa bingung? Ini kan ada anna plus ismuha dan khabaruha. Wal jumlatu Wal jumlatu min anna annaka plus ismuha ismuha wa khabaruha muha fi mahalli mana raf'in mana fa'il. fa'il. Nah, Aduh, sangka disebut satu-satu ya, Ustaz. nah, di wal jumlah min anna ismuha dan khabaruha, atau boleh ya wal jumlah annaka najihun, boleh begitu ya, silahkan dua-duanya boleh. Mau seperti ini wal jumlatu min anna plus ismuha wa khabaruha, atau wal jumlatu annaka najihun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi fa'ilnya mana? Annaka najihun. Nah, ini fa'ilnya. Wal jumlatu. Ustaz, ulangin pelan-pelan. Wal jumlatu min anna plus ismuha wa khabaruha fi mahalli raf'in. Kenapa sih harus raf'in bukan nasbin atau jarrin? Karena fa'il kan harus rafa, Nah, Ustaz. karena fa'il gitu ya. Fi mahalli raf'in fa'ilun, menempati kedudukan rafa fa'il. Mafhum? Kalau diterangin paham. Alhamdulillah. Jadi fa'ilnya itu adalah annaka najihun gitu ya. Najih. Nah, annaka najihun. Kalau mau disebutkan wat taqdir boleh. Wat taqdir yasurruni boleh. Wat taqdir Ulang lagi dong Pak Ustaz, anak tadi. Apanya? Anunya robnya. Anna harfun nasbin wa taukidin la mahala laha min al-i'rab. Huruf nasab dan huruf taukid ya. Iya. Kemudian ka-nya dia dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi. Dhamir muttasil mabni atas fathah. Nah, sekarang kita lihat, sekarang sebutkan kedudukannya. Karena ka ini kedudukan setelah anna, berarti isim anna gitu kan? Berarti fi mahalli nasbin, ingat isim anna harus nasab ya. Fi mahalli nasbin ismu anna. Nah, najihun berarti khabar anna, berarti najihun khabar anna marfu', dan khabar anna harus marfu' kan ya. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda raf'anya adalah dhammatun ya. Di annahu mufrad misalkan boleh. Kemudian wal jumlah ini maksudnya annaka najihun, wal jumlatu annaka najihun, dan jumlah annaka najihun, atau disebutnya wal jumlatu min anna plus ismuha wa khabaruha, boleh dua-duanya ya, mau seperti ini ataupun disebutkan jumlahnya boleh. Fi mahalli raf'in fa'il, menempati kedudukan rafa fa'il. Wat takdir, dan takdirnya adalah ini yasuruni najahuka. Jadi annaka najihun sama dengan najahuka. Annaka najihun sama dengan najahuka. Annaka najihun sesungguhnya kamu najih. Sama dengan najahuka. Najahuka artinya kamu najih, sama begitu. Nah, mafhum? Jadi ulang-ulang lagi Ustaz. Itu dicermati ulang-ulang. Nah, harus diulang-ulang. Ditulis dulu. Nah, sekarang yasuruni an tanjaha. Yang kedua sekarang ya. Berarti yasuruni i'rabnya sama dengan yang tadi ya. I'rabnya sama dengan yang tadi. Lihat saja. Kemudian an. Sekarang an. Apa nih an?
harfu Harfu nas nasbin. atau fi'il Harfu nasbin la mahala laha minal i'rab. i'rab. Tanjah. Ini apa? Fi'il ya, Ustaz ya. Nah, fi'il apa? Fi'il mudhari. Nah, berarti kita sebutkan tanjah ini apa? Fi'lun. Fi'il mudhari'un. Nah, fi'lun Mudhari'un. mudhari'un. Nah, terus Mansub. mansubun. Nah, kenapa mansub? Karena dia istifham. Ana. Karena ada an. Ya. Mansubun bi an. Bi'an. Wa alamatu nasbihi madza? Al-fathatu. Nah. Baik. Wal fa'il. Fa'ilnya apa? Wal fa'ilu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nah, baru sekarang wal jumlatu. Kita ana bawa ke atas ya, sini ya. Wal jumlatu an tanjaha nun ya apa? An tanjaha na'am fi mahalli raf'in fa'ilun wa taqdir madza yasurruni najahuka. Jadi an tanjaha, an plus fi'il mudhari ya, dia masih ingat nggak? An plus fi'il mudhari sama dengan masdar, masih ingat nggak? Nah, masdarnya dari tanjah itu najah. Tanjah itu untuk anta, berarti najahuka anta, ka-nya. Begitu. Berarti yasurruni annaka najihun. Fa'ilnya adalah annaka najihun, yasurruni an tanjaha, fa'ilnya adalah an tanjaha, an plus fi'il mudhari. Wal takdirnya adalah yasurruni najahuka. Mafhum? Ada pertanyaan? Agak ini kalau ketemu di Al-Quran ada Ustaz? Ada ya. Ada contohnya, punya contohnya? Jadi buka Quran itu nanti di-share Ustaz ya. Naam. Sepertinya di-share. Nahwa tatbik ya. Nahwu at-tatbik dilihat biasanya banyak contoh-contoh dari Al-Quran. Di sana banyak contohnya dari Al-Quran. Buka bagian fa'il. Taib. Contoh yang kedua.
Yanbaghi annaka faizun. Ini i'rabnya sama. Yanbaghi annaka faizun. Nah, yanbaghi berarti apa dia? Fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ماذا؟ مرفوع. نعم. وعلامة رفعه ماذا؟ عند رفعه ضمة مقدرة di mana? Alal ya. Nah, jadi yanbaghi karena dia fi'il mu'tal, di i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal yanbaghi fi'lun mudhari'. Nah, yanbaghi fi'lun mudhari'un marfu'. Fi'il mudhari' marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah 'alal ya, di atas huruf ya, karena ini termasuk ke fi'il mu'tal gitu ya, ke fi'il mu'tal. Kalau yasru tadi dia fi'il sahih ujungnya. Kemudian annaka faizun. Annaka faizun i'rabnya sama dengan annaka najihun. Persis sama ya. Jadi anna dia berarti harfu nasbin wa taukidin. Ka-nya dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasb. Fi mahalli nasbin isim anna afwan. Faizun khabar anna marfu alamatu rafihi dhammah. Kemudian wal jumlah annaka faizun fi mahalli raf'in madza fa'il. Wat taqdir annaka faizun taqdiruhu fawzuka. Yanbaghi fawzuka. Mana fauz? Bisa beruntung, bisa menang, bisa lulus. Fauz, faiz, dari faza. Faza yafuzu ya, artinya menang. Kemudian sama yanbaghi fauzuka, sama yanbaghi fi'il mudhari' i'rabnya sama dengan yanbaghi yang atas. Antafuza ini i'rabnya sama dengan antanjaha. Persis ya. An berarti dia apa? Harfu nasbin. Tafuzu apa nih? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Wa alamatun nasbihi al-fathah. Wal fa'il, fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Wal jumlah anta fuza fi mahalli raf'in fa'ilun wat taqdir yanbaghi fauzuka, sama ya. Jadi annaka faizun dengan anta fuza takdirnya adalah fauzuka. Masdar fauzuka. Tapi ini fa'il. Yanbaghi fauzuka. Itu berarti fa'il itu bisa isim, bisa fa'il sharih ya. Kalau fa'il sharih maknanya adalah fa'ilnya hanya satu kata. Nah, kalau muawwal bil sharih dia adalah gabungan dari an plus fi'il mudhari' atau anna plus ismuha wa khabaruha. Ada pertanyaan silakan. Saya lupa dari mana, bingung. Nanti diulang-ulang. Biar diulang-ulang dulu nanti. Intinya harus tahu aja dulu, berarti fa'il itu tidak mesti satu kata itu aja intinya ya. Tahu sekarang, oh fa'il itu ternyata bisa dibuat dari an plus fi'il mudhari'
dan anna plus isimnya dan khobarnya. Nah, Iya, Ana juga baru tahu an itu bisa jadi fa'il yang panjangnya an tambah fi'il mudhari itu. nah, ana juga baru tahu ketika ana belajar buku ini. Apalagi taunya fa'ilnya kan yang udah kelihatan aja ya. Nah, Itu di fi'il. nah itulah berarti keutamaan belajar itu ya. Yang namanya ilmu itu begitu. Tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu namanya ilmu. Nah, karena ana juga sebelum nulis buku ini ya nggak tahu. Sekarang jadi tahu, alhamdulillah. Ya baru anak najihun baru tahu kalau itu fa'il. Nah, Kalau di nah itu ya, kalau mau jadi rujukan tuh buku Nahwu At-Tatbiq sangat bagus sekali ya. Untuk Iya, pemula. tapi nggak bisa bacanya Ustaz karena gundul. Oh ya Ustaz, itu apa di mana buka kelas itu Ustaz baca huruf gundul. Ini aja bu. Nah, banyak kita yang ngomong ya ke Ana. Ada yang Iya. mengatakan Ustaz gimana supaya bisa baca Arab gundul. Tapi Ana bukan berarti nggak boleh yang langsung begitu ya. Tanpa mempelajari dasarnya dulu susah ya. Ingat, tanpa mempelajari dasarnya dulu susah. Susah apa? Susah mengajarkannya, susah menjelaskannya. Kenapa? Karena ketika misalkan dibaca, ini misalkan ya, ini bacanya apa nih? Nah, kalau kita misalkan sudah tahu, oh ini surat Al-Fatihah bacanya Alhamdu. Naam sudah tahu, tapi ketika di alasannya kenapa? Nggak tahu. Ketika dijelaskan, dia mubtada harus marfu. Nggak nyambung. Kenapa? Karena nggak belajar dasarnya. Gitu. Makanya caranya untuk belajar baca kitab gundul, nah ini belajar nahu dulu. Iya, nahu sorof naam. Kenapa? Karena kuncinya ini. Jadi sekarang tuh gimana ya? Sekarang tuh pengen instan. Mau bisa baca kitab gundul tanpa mempelajari kuncinya. Gitu ya. Maksudnya sekedar baca Ustaz maksudnya. Asal perasaan gitu. aja kan ya Ustaz ya, kalau oh ini anu aja nih apa kira-kira nggak tahu rumusnya Ya, misalkan nih, ini bacanya apa nih? mana Ustaz. Nih, bacanya apa nih? Talibun. Taib, dari mana ibu tahu bahwa ini bacanya talibun? Belajar. Naam, karena sudah belajar sebelumnya. Bentuknya kayak begini pasti bacanya talibun. Begitu kan ya? Iya. Nah, kalau misalkan tidak tahu, bisa bahasanya talibin, bisa bahasanya talaba, bisa begitu ya. Bisa bisa apa? Umumnya ya. Betul Ustaz. Nah, Tidak ada belajar yang instan. iya. Jadi ingat kalau mau baca kitab gundul belajar sedikit-sedikit kuncinya dulu, gitu ya. Ya betul, harus menguasai nahwu dulu Nah, sama yang instan hanya kopi, mie. Ya apa Ustaz? Tadi cuman ini aja. nah bukan kayak gitu tadi. Yang sebelumnya misalkan anak sharing aja. bukan nggak mau apa yang belajar Nanti misalkan, keseter Bu, nanti keseter. iya, yang mau belajar langsung ke kitab gundul bukan anak nggak mau belajar buka kelasnya ya, gampang sebenarnya, cuman nantinya bingung sendiri, anak bingung menjelaskannya, tolibahnya juga siswanya bingung. Kenapa? Karena ketika dijelaskan nggak akan nyambung karena belum belajar dasarnya begitu. Ikuti aja ini ya, ingat ya kuncinya tuh. Kalau ada belajar nahwu, ikutin. Kalau aja belajar sorof, ikutin. Kenapa? Karena dua kuncinya untuk belajar bahasa Arab, baik itu kitab gundul ataupun apapun, mau tafsir mau apa yang berbahasa Arab, kuncinya hanya dua, nahwu dan sorof. Nahwu dan sorof ya. Adapun misalkan mufradat itu hanya tambahan. Mufradat itu hanya tambahan. Jadi harus tahu banyak, benar, harus tahu banyak mufradatnya ya. Tapi mufradat ini bukan masuk ke kunci, tapi kuncinya itu adalah nahwu dan sorofnya. Iya, kaidahnya itu. Jadi kalau misalkan mau belajar kitab gundul harus mempelajari nahwu. Mau tidak mau harus dipaksakan. Harus itu. Nggak bisa langsung baca kitab gundul pintar tanpa memahami nahwu. Nah, seperti ini misalkan nanti ya. Misalkan nih, yang seperti ini, kata yang seperti ini, misalkan satu saja begini. Ini kan bacanya banyak. Kira-kira bacanya apa? Yang orang awam maksudnya yang belum belajar ya. Orang awam yang belum belajar
Ini bacanya bisa beberapa. Bisa tolaba, bisa tilibi, bisa tulubu, bisa toluba, bisa tiluba, dan sebagainya banyak kalau orang awam kan ya. Tapi kalau orang yang sudah belajar bahasa Arab, ini hanya beberapa kemungkinan disesuaikan dengan makna. Yang pertama, oh yang bentuknya begini, bisa maknanya atau bacaannya tolaba satu dan itu benar. Dan yang kedua bisa maknanya tuliba dan itu juga benar. Itu bagi orang yang belajar. Bagi orang yang sudah kenal dengan kata itu, bisa bacanya tolaba maklum, tuliba majhul, selesai gitu ya. Jadi tidak ada tilibi misalkan tulubu, ya, tolabu misalkan ya. Atau yang lainnya. Paham maksudnya? Ustaz tanya yang training tadi, kalau ada huruf tolaba gitu, apa kita nggak boleh mengkaitkan dengan wazannya itu ya, misalkan yang fa'ala, fa'ila, fa'ilu, fa'ala, fa'ila, dikaitkan fa'ula, dengan itu. boleh gitu? Nah, harus, bukan boleh, itu kuncinya. Kuncinya gitu. Jadi yang kata begini ya. Tulisannya huruf to, lam dengan ba. Ini kuncinya di mana tahu membacanya? Sorof. Ya, sorofnya. Nah. Berarti kalau talaba ini berarti fiil madi. Kalau tuliba fiil madi majhul. Kalau talabun berarti masdar. Begitu. Dikaitkan dengan apa? Dengan sorofnya. Paham? Ini kuncinya di sorof. Harus dipakai sorofnya. Kalau i'rab tuh manfaatnya sih apa ya Pak Ustaz, kan agak susah ya, bukan agak susah sih, mungkin harus banget ulang-ulang itu. Gini, kaitannya di dalam itu apa Pak Ustaz? I'rab itu artinya penjelasan. I'rab itu artinya penjelasan. Maksudnya apa? Menjelaskan suatu kata. Jadi gini i'rabnya. Belajar i'rab sebenarnya gampang kalau kita sudah paham. Ini misalkan ya nih, hadar, kelihatan enggak nih tulisan hadar? Ada? Iya, kelihatan. Iya, hadar. Hadar ini apa? Fiil madi. Nah, ini i'rabnya kita menjelaskan bahwa hadar itu fiil madi. Dan kita jelaskan lagi, fiil madi itu selalu mabni. Nah, ini i'rabnya yang kedua, bahwa fiil madi itu selalu mabni. Tapi sekarang tanda mabninya apa? Lihat harokat ujungnya, ro-nya tandanya apa? Fathah. Berarti mabni atas fathah. Itu i'rab namanya. Jadi menjelaskan suatu kata. Itu i'rab. Nah, bagaimana kita bisa men-i'rab? Nah, caranya ya ini belajar hadar ini pelajaran di mana? Di sorof. Kayak gitu. Tanpa me-i'rab kita nggak bisa ya Pak Ustadz. Maksudnya untuk misalnya memanai surat atau ayat dengan mengenal, untuk menerjemahkan dengan mengenal bisa, tidak mesti i'rab. I'rab itu hanya menjelaskan suatu kata. Kita nggak cukup kita nggak mesti harus meng-i'rab seperti ini untuk memahami makna, tidak. Tinggalkan i'rab nggak masalah. Kita selesai misalkan hadar ini fil madi, selesai kita tahu. Untuk huwa selesai gitu. Ar-rajulu dia isim mufrad berarti dia fa'ilnya. Nggak usah i'rab ya. Kita hanya menjelaskan biasa saja. Nah, itu cukup. Hadar rajul karena ini fa'il berarti yang hadirnya adalah rajul. Yang hadirnya adalah rajul, maknanya adalah telah hadir rajul. Begitu. Sebenarnya itu kita menjelaskan itu kita meng-i'rab juga sama. Cuman dari makna ya Pak Ustadz, enggak di kedudukannya yang ya. Kasih Pak Ustadz, jadi artinya pelan-pelan belajar i'rabnya saat agak kurang di dalam i'rab, nanti diulang-ulang. Nah, jadi Anda sarankan yang mau belajar bahasa Arab ya, mau tidak mau harus mempelajari nahwu sorofnya. Ya. Kalau mau memahami bahasa Arab, pelajari nahwu sorofnya. Misalkan saya mau bisa bahasa Arab tapi nggak mau belajar nahwu karena susah misalkan ya.
Anda juga bingung. Kenapa? Karena kunci untuk masuk ke pelajaran bahasa Arab, maksudnya untuk mempelajari, memahami makna bahasa Arab, kuncinya adalah shorof dan nahunya. Contohnya misalnya kita mau masuk rumah, nggak ada kuncinya gimana? Bingung. Itu saja. Jadi kalau mau memahami bahasa Arab harus belajar shorof. Bisa nggak bisa, paham nggak paham, itu harus dilewati. Gitu ya. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya itu di grup, apa cocok nggak buat pemula atau tidak? Ana juga bingung jawabnya ya. Belajar mau pemula mau apa, kalau belajar nahu dan shorof ya, belajar nahu pasti yang dibahas itu aja. Ini yang ini ya, Anda terangkan nih. Kalau belajar nahu pasti pembahasannya tidak akan keluar dari sini. Mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar, inna, tabi'il marfu. Ini untuk al-marfu'at. Untuk al-mansubat itu tidak akan terlepas dari pembahasan ini. Ini ya, yang 11 ini. Maf'ulun bihi, khabar kana, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul mahal. Banyak juga ya. Banyak juga. Ini tidak akan terlepas dari sini. Jadi kelasnya kan diulang-ulang nanti pas itu makanya anak kuncinya hanya satu. Kuncinya anak hanya menasihati satu saja. Bagi yang mau belajar, bagi yang maksudnya bukan yang mau, bagi yang baru belajar, ingat kesusahan itu pasti ada. Maksudnya pusing, nggak nyambung, nggak apa, pasti ya, itu pasti ada, pasti dirasakan. Kenapa? Karena baru belajar, baru mengenal. Iya enggak? Nah, dulu aja misalkan waktu SD kita belum tahu huruf 1 aja, maksudnya angka 1. Belum tahu nih angka 1. Angka 1 ini pasti belum tahu awalnya. Bagaimana cara taunya bahwa ini sekarang kita mengatakan bahwa yang kayak begini itu 1? Karena kita sudah kenal dari awal. Oh, yang kayak begini itu artinya 1. Sampai sekarang hafal 1. Nah, ini juga sama nahu juga. Kalau kita mau belajar maf'ulun bih, mau tahu maf'ulun bih, mau kenal maf'ulun bih, maka harus dipelajari. Paham maksudnya? Paham. Nah, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin beberapa kali nggak paham, tergantung orang masing-masing berbeda ya. Mungkin beberapa kali nggak paham, tapi mungkin ketika pertemuan pertama, oh tahu bahwa maf'ulun bih. Nah, sekarang ada pelajaran maf'ulun bih di bagian nahu. Nanti bagian pertemuan kedua, oh ternyata maf'ulun bihi itu objek artinya. Bagian ketiga, misalkan oh maf'ulun bihi itu contohnya misalkan ro'a itu baitan itu sebagai maf'ulun bihi yang dilihatnya. Nanti sedikit-sedikit setiap pertemuan nambah satu kata atau paham satu kata, ini sudah bagus. Nah, sudah bagus. Hanya satu kuncinya, ketika belum paham semuanya, maksudnya ketika belajar, misalkan nih ya, kita sekarang belajar fa'il, kita belum paham nih fa'il, yang kayak begini belum paham, oh bingung saya ini gimana nih, anna plus fi'il mudhari itu apa, pusingnya ya, belum belajar. Nanti ikut kelas shorof, nah untuk memahami fi'il mudhari. Kemudian anna isimnya dan khabar, pusing saya ini dan apa ini gimana nih ya. Maka sekarang jelaskan dulu tuh isimnya dan khabarnya, dan nanti ini akan dibahas lagi. Ya, inna dan ana akan dibahas lagi terus menerus gitu ya. Oh, misalkan ternyata fa'il itu tidak hanya satu kata saja. Ada yang an plus fi'il mudhari bisa jadi fa'il, dan anna plus isimnya dan khabarnya bisa jadi fa'il. Hafalkan ini saja. 1, fa'il itu ternyata bisa dibuat dari mu'awwal bisori, atau namanya mu'awwal bisori. Misalkan nih yasuruni annaka najihun, belum paham ini, tidak masalah. Yang penting kita sudah tahu bahwa fa'il itu ada an plus fi'il mudhari. Yang kedua anna plus isimnya dan khabarnya, ini bisa jadi fa'il. Selesai sampai sini, alhamdulillah kita tahu itu. Alhamdulillah Pak Ustaz, tadinya tak tahu. Nah, itu. Iya, berarti sekarang ada ilmu baru kayak gitu. Walaupun misalkan nih yasuruni annaka najihun, ini belum paham misalkan, enggak masalah. Kayak begitu. Iya, Pak Ustaz. Nah, udah banyak manusia di kecil, alhamdulillah. Iya. Begitu ya. Jadi yang namanya belajar itu tidak mungkin langsung paham semua, enggak mungkin. Ya, tidak mungkin.
kecuali yang sudah paham, yang paham semua pasti sudah memiliki dasar. Pasti sudah memiliki dasar. Adapun yang misalkan pertama-tama, apalagi yang baru belajar nahwu, aduh saya pusing belajar nahwu. Pasti merasakan. Kenapa? Karena nahwu semakin belajar itu semakin bingung. Semakin memusingkan. Nah, beda dengan sorof. Kalau sorof itu pembahasannya hanya sedikit. Seterusnya itu hanya mengembangkan saja. Jadi sorof, belajar sorof, semakin terus belajar sorof itu semakin asik. Bisa nggak dirasakan? Coba aja bandingkan ya sorof dengan nahwu. Nahwu semakin belajar semakin pusing. Kenapa? Karena pembahasannya banyak. Tapi kalau sorof semakin belajar itu semakin paham. Kalau sudah paham itu semakin asik. Bisa rasakan nggak? Rasakan aja masing-masing ini ya. Coba aja. Bisa. Naam. Jadi tahu. Naam. Begitu ya. Dan ini metode kita, alhamdulillah, ana permudah ini ya, permudah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita membahas buku-buku yang tebal-tebal, soal pembahasannya banyak, syarahnya banyak, mungkin membingungkan bagi para pemula. Nah, kalau kayak begini, ini gambaran gambaran umum. Gambaran umum. Dan ini bagus sekali. Ini pahami buku ini ya, buku yang kita punya sekarang. Pahami ini, insya Allah ketika belajar nahwu dimanapun, pakai buku apapun, pasti nyambung. Kenapa? Karena sama, pembahasannya sama. Pembahasannya sama. Cuman di sini secara singkat gitu ya, secara rinci dan singkat. Enggak terlalu detail, syarat panjang lebar, tidak. Jadi yang penting-pentingnya saja. Nah, seperti misalkan dhamir muttasil, ini kata betul dhamirnya. Dan alhamdulillah kita sambungkan ya, semuanya disambungkan. Ada i'rabnya, ada yang lainnya. Sebenarnya ini ya, ini tujuan ana yang pertama di sini tuh enggak kita belajar i'rab, tidak. Hanya menjelaskan misalkan yasuruni fil mudhari ya-nya untuk saya maf'ulun bi, annaka najihun, annaka anna plus ka-nya isimnya najihun, dia sebagai fa'il, selesai begitu saja. Gitu ya. Karena kita sudah belajar i'rab juga di kelas lainnya, maka kita sekalian mempraktekkan i'rabnya. Nah, i'rabnya alhamdulillah udah pada bisa semua. Ya. Alhamdulillah udah pada lancar. Walaupun mungkin tidak detail semuanya ya, ada sebagian yang lupa, enggak masalah. Baik, itu motivasinya, motivasi untuk kita semua. Nanti insya Allah Naibul Fa'il pekan depan. Silakan ada pertanyaan, bebas sekarang. Ya, Ustaz. Nah, ulang-ulang. nah, intinya gini saja ya. Intinya untuk kita, maksudnya karena kita kan banyak kebutuhan yang lain. Artinya tidak hanya belajar, tidak hanya dikhususkan untuk belajar, bukan seperti anak-anak sekolahan. Kalau ada waktu, dimanapun belajarnya, maksudnya bukan hanya dengan anak saja, dengan yang lain juga ikuti saja. Dan anak juga sama ketika ada yang mau membahas ini, anak ikut dengan yang lain, masih belajar. Oh ini begini tambahan ilmu. Alhamdulillah sedikit-sedikit paham. Seperti misalkan anak kemarin nonton video, ada video seperti ini. Ini ya. Misalkan Ja'a rajulani. Ra'aitu. Ini motivasi buat kita semua ya. Ra'aitu rajulani. Marartu bi rajulani. Kira-kira jumlah ini benar atau tidak? Ja'a rajulani, ra'aitu rajulani, marartu bi rajulani. Benar atau tidak? Benar. Yang kedua rajulaini. Ya. Naam, berarti yang pertama benar ya. Benar. Yang kedua apa? Rajulaini. Rajulaini. Nah, terus yang ketiga birojulaini gitu kan ya. Birojulaini gitu kan ya. Iya. Yang pertama ja'a rajulani karena fa'il, dia marfu, tanda rofanya alif gitu kan ya.
Yang kedua rajulaini kenapa? Karena dia maf'ulun bihi. Bi rajulaini yang ketiga kenapa? Karena dia isim majrur, harus kasroh gitu kan ya. Nah, yang kita pelajari adalah ja'a rajulani, ra'aitu rajulaini, marartu bi rajulaini. Ini yang kita pelajari dan ini benar. Dan ternyata ini juga ja'a rajulani, ra'aitu rajulani, marartu bi rajulaini. Ini benar juga. Terus ada yang mengatakan, Ustaz jangan bikin bingung. Jadi yang belajar kita salah semua. Nah, jangan bikin bingung misalkan ya. Ya pasti bingung. Terus yang kita pelajari gimana ini jadinya? Apakah salah? Baik. Ini dia mengatakan dalam video tersebut ternyata ja'a rajulani, ra'aitu rajulani, marartu bi rajulaini. Ini benar semua. Ada yang menjawab kenapa benar semua? Kalau ja'a rajulani ini kita sepakat semuanya benar ya. Nah sekarang ini yang kedua, yang ketiga, ra'aitu rajulani dia katakan benar. Dan marartu bi rajulani ini juga benar. Gimana kita menjawabnya? Itu saya melihat dua musana Ustaz. Rajulaninya Ustaz. Rajulani musana dan tanda musana. Kalau dia kan maf'ulun bih. Rajulani maf'ulun bih kan ya? Iya. Tandanya maf'ulun bih apa? Iya kan ya? Iya. Nah. Ya bukan alif, harusnya ra'aitu rajulaini. Tapi dia mengatakan ra'aitu rajulani benar. Bukan dia ya, tapi benar, ini benar. Dan marartu bi rajulani juga benar. Jadi gimana menjawabnya? Nah, belum tahu. Ya, belum tahu karena belum lihat video. Anda sudah lihat video, jadi tahu. Ada bocorannya Pak Ustaz. Nah, begini bocorannya. Ternyata ada sebagian orang Arab yang mengharuskan isim musanna itu semuanya dengan alif. Semuanya dengan alif. Nah, ini contohnya. Jadi sebagian lughah bahasa Arab, sebagian orang Arab mengatakan bahwa musanna ini harus mengharuskan dengan alif semua. Jadi ja'a rajulani, ra'aitu rajulani, marartu bi rajulaini, bi rajulani gitu ya. Dan ini benar semua. I'rabnya kemana? I'rabnya seperti isim maksur. Seperti isim maksur. Dia mengatakan seperti itu. Jadi ra'aitu rajulani, rajulani di sini betul dia maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi al-fathah al-muqaddarah 'alal alif. Marartu bi rajulani dia juga sama mengatakan bahwa bi rajulani dia ismun majrurun bil bi wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah 'alal alif. Begitu ya. Dan ini sebagian orang Arab mengatakan seperti ini. Seperti misalkan Taib. Ini bacanya apa? Ghairil maghdubi alai madza bacanya? Alaihim. Yang kita kenal alaihim kan ya? Ada juga bacanya ghairil maghdubi alaihim. Benar atau tidak? Benar, boleh aja kan. Benar kenapa? Mungkin benar kali bagi orang asing. Mungkin saja benar ya. Berarti kalau mungkin benar itu jawabannya enggak benar. Benar Ustaz. Apa? Benar atau tidak? Benar. Jadi yang benar ini alaihim atau alaihum? Benar Ustaz. Kalau yang dia alaihim batasnya. Alaihim sudah benar alaihim. Taib, kenapa benar? Ada ujiannya pernah alaihim benar. Kenapa benar? Karena Anda barusan mengatakan rajulani juga benar kan? Taib, jadi belum sampai Ustaz. iya, makanya itu ya. Jadi makanya itu yang kita pelajari dasarnya dulu. Jadi sebagian orang Arab itu menetapkan untuk ha ini domah, selalu domah. Seperti ada dalam Al-Qur'an alaihu, itu kan.
alaihu, domah semua, bukan alaihi. Itu benar juga. Kenapa? Sebagian sebagian bahasa untuk orang Arab, sebagian orang Arab membahas bahasanya yaitu mendomahkan saja huruf ha ini. Jadi alaihum dan alaihim benar dua-duanya. Dua-duanya benar. Itu saja. Nah, itu untuk tambahan ketika kita sudah belajar nahwu dasar. Ya begitu. Nah, jadi ilmu itu sangat luas Berarti itu sekali. kembalinya ke kebiasaan. Tambahan supaya jangan menyalahkan orang Pak Ustadz, nanti kalau ada baca gitu lalu kita bilang wah salah tuh biasanya him. Nah, jadi ini kan berarti ya, ilmunya belum kita kan nggak tahu lagi Nah, ilmunya. nah itu dah. Intinya begitu. Jadi apa yang kita pelajari yang pertama betul, jangan dulu menyalahkan orang, ya. Jadi kenapa misalkan seperti ini, rajulani, sebenarnya kan asalnya kita menyangkal. Kenapa? Karena yang selalu kita pelajari ra'aitu rajulaini begini ya. Ternyata ada sebagian orang Arab yang mengharuskan, artinya dia selalu mengucapkan musanna itu dengan alif bukan dengan ya. Nah, boleh. Itu untuk tambahan saja, untuk gambaran umum. Untuk gambaran umum. Dan ini video Anda lihat di Dr. Khalid ya. Video Dr. Khalid Abdul Aziz. Ini yang punya buku Nahwu Tatbik itu. Mungkin ada yang bertanya, biasanya ada yang bertanya kemudian beliau menjawab. Menjawabnya kalimat ini. Inna hadani lasahiran. Lasahiran. Nah, ini perhatikan inna hadani. Tadi inna, setelah inna isimnya harus apa? Mansub. Sekarang di sini apa nih? Marfu kelihatannya. Ya, kelihatannya marfu kan pakai alif. Iya. Nah, ini alasannya yang itu. Yang rajulani. Barusan Anda jelaskan. Tapi itu untuk gambaran umum saja. Jadi intinya pelajaran nahwu itu atau pelajaran bahasa Arab itu sangat luas sekali. Dah, aja. Nah, ada pertanyaan sampai sini silakan. Enggak ada Ustaz. Enggak ada ya. Belum menyimak dulu, mendalami dulu pelan-pelan. Ya, intinya istiqomah aja terus belajarnya ya. Istiqomah aja. Dan ingat buku nahwu itu banyak, tidak ini saja. Ini adalah rangkuman terkecil. Nanti kalau misalkan mau yang lebih bagus lagi nih, Anda sarankan ke Nahwu At-Tatbiki. Bukan berarti Nahwu At-Tatbiki itu segalanya, bukan ya. Jadi Nahwu At-Tatbiki itu secara bahasa gampang dipahami, kemudian cara kaidah-kaidahnya juga mudah, dan bahasanya juga enggak terlalu tinggi-tinggi, biasa saja ya, enggak terlalu tinggi. Jadi bahasanya mudah dipahami. Itu salah satunya. Buku yang lumayan bagus. Kemudian kalau misalkan boleh nggak, terus bagaimana buku-buku yang lain, Alfiyah Ibn Malik, misalkan Jurumiyah, kemudian buku Mukhtarat untuk mubtadi'in ya, para pemula itu bagus. Kenapa? Karena dia diterjemahin ke bahasa Indonesia juga, ada bahasa Indonesianya. Bagus ya. Bagus. Kemudian misalkan buku-buku Muyassar ya, Al-Muyassar. Kemudian ada apa tuh yang sejak ini? Banyak ya buku-buku nahwu yang lainnya. Intinya ambil manfaatnya dari buku nahwu apapun. Ambil manfaatnya dari buku nahwu apapun. Kenapa? Ana sendiri merasakannya ketika membahas suatu kata nggak paham, misalkan Ana membahas fa'il, mencari pembahasan fa'il di satu buku, dan di satu buku ini Ana nggak paham karena mungkin bahasanya terlalu tinggi atau mungkin ada yang nggak paham, intinya nggak paham. Tapi melihat buku yang kedua, alhamdulillah, oh ternyata ini bahasanya lebih mudah, lebih dipahami, contoh-contohnya lebih masuk akal, maksudnya lebih dipahami sama kita, bahasanya lebih rendah, kayak gitu. Nah, jadi setiap buku itu ada manfaatnya. Seperti misalkan kata ujuban sebelumnya Anda belum tahu ujuban ini. Dari mana taunya? Hanya mengetahui kata wujuban ini dari buku metode As-Sasaki. Apa tuh? Bukunya judulnya apa? 4 langkah membaca kitab Gundul. 4 langkah membaca. Dari buku ini Ana hanya ingin mendapatkan ilmu kata wujuban saja. Begitu. Kayak gitu. Jadi kata wujuban ini pertama kali dapatkannya ya,
pertama kali taunya itu dari buku ini. Nah, ya intinya apa? Buku ini setebal itu ya, setebal kurang lebih tebalnya 1 jari. Mengetahui kata ujuban ini, subhanallah, bagiannya itu luar biasa. Ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, kemudian misalkan ada ngambil belajar i'rab af'al ya, belajar i'rab af'al. Dari mana bukunya? Bukunya gambaran umumnya itu dari buku i'rab apa namanya? Kemarin kita buku apa? Dari buku yang kita miliki kemarin itu, i'rab af'al ya. I'rab af'al itu apa? Dari buku itu. I'rab af'al. Nah, i'rab af'al itu dari gambaran di situ Anda jadi paham semuanya. Di situ nggak disebutkan semuanya secara detail ya. Ternyata oh dari buku itu i'rab af'al itu begini, oh dari sini begini. Oh, jadi kita paham. Kenapa? Disambungkan dengan sorofnya, dengan nahwu yang sudah kita pahami sedikit-sedikit gitu ya. Ya alhamdulillah. Dari buku itu bisa bermanfaat kita pahami kata kerja. Alhamdulillah. Subhanallah. Begitu. Nah, baik. Cukup ya. Kebanyakan ngomong nanti bingung. Nah, kalau gitu baru kita cukupkan. Intinya istiqomah, jangan putus asa. Itu saja ya. Amin, insyaallah. Mau paham nggak paham ikuti. Udah, mau paham nggak paham ikuti, usahakan ikuti. Dan tidak hanya di sini saja, belajar bahasa Arab di mana saja ikuti. Mau pakai buku apapun pembahasannya sama, tidak jauh beda. Dah, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.